Halo, perkenalkan, nama saya Desya Yuferiska. Saat ini saya mengikuti program data di Pekmen, itu Analytics and Data Science untuk project batch 12. Saat ini saya bekerja di salah satu perusahaan logistik bagian financial planning. Sekarang saya akan menunjukkan presentasi terkait project visualisasi data. Untuk penjelasan datasetnya, saya mendapatkan data ini source-nya dari Data World, creator-nya itu Submitrock. Untuk dataset ini sendiri membahas mengenai penjualan video game dari tahun 1980 sampai 2020. Saya memutuskan untuk fokus menganalisa data untuk konsol PS4 aja. Nah, ini berikut merupakan list field atau kolom yang ada di dataset. Ada name, platform, year of release, genre, publisher, penjualan di Amerika, Europe, Jepang, others, dan globalnya. Lalu untuk objektif analisa ini sendiri, beberapa yang saya ingin tahu adalah yang pertama, bagaimana sih penjualan games di setiap region dan genrenya. Lalu publisher game yang mana yang menghasilkan penjualan kopi paling banyak. Persiapan cleaning datanya sendiri, saya melakukannya di Microsoft Excel. Itu pertama-tama saya melihat dulu, untuk distribusi datanya bagaimana dan apakah ada field-field yang kosong. Nah, di sini dapat dilihat, untuk distribusi data PS4 itu sebanyak 363 baris data. Nah, namun untuk data game untuk tahun 2013 dan 2014 itu datanya sangat sedikit. Jadi saya memutuskan hanya mengambil, data tahun 2014 sampai 2016 karena it eee, dari 3 tahun itu sudah mencakup 96% distribusi dari keseluruhan dataset. Lalu untuk kelengkapan data di field critic score dan rating, itu ada sekitar 116 baris data yang kosong dan di sini ada 113 data yang kosong. Untuk kelengkapan datanya saya melakukan, penambahan input manual itu diambil langsung dari web untuk ratingnya saya ambil dari ISRB Rating, dan untuk critic score-nya saya ambil dari 3 source, yaitu GameSpot, Metacritic, dan Metagame. Setelah proses cleaning tersebut, hasilnya itu sekitar 40% data itu sudah campur hasil inputan manual saya. Nah, kalau di sini bisa dilihat datanya itu bentuknya skewed ke kanan. Dari yang saya pelajari itu, ketika data skewed ke kanan, berarti kita nggak bisa pakai rata-rata, karena pasti di dalam sini ada outlier besar gitu yang tinggi. Jadi kalau misalnya pakai rata-rata bakal mempengaruhi nilai rata-ratanya. Nah, jadi yang dipakai itu menggunakan median. Lalu di gambar yang kedua bisa dilihat, eee, untuk penjualan gamenya itu sebenarnya paling banyak dinominasi oleh genre action, shooter, sports, RPG, sama racing. Nah, tapi ini juga bisa dipengaruhi oleh faktor, karena di action genre itu sendiri tuh gamenya dibandingkan yang lain tuh paling banyak jumlahnya. Tapi kalau misalkan kita lihat, nilai rata-ratanya, mediannya, itu sebenarnya action tuh sangat, murah dibandingkan dengan shooter yang dia sekitar 800.000 dan action tuh 200.000. Nah, di sini dapat dilihat untuk box plot variasi penjualan globalnya memang benar, ternyata di 5 genre yang tadi itu banyak sekali outlier, tapi, outlier-nya di action ini nilainya dari sekitar 1,6 juta sampai 12,6 juta. Sedangkan di shooter itu outlier-nya di atas si action, yaitu dari 5,3 juta sampai 14,6 juta. Makanya nilai mediannya shooter itu jauh lebih tinggi dibanding, genre action. Lalu di sini dapat dilihat untuk penjualan gamenya, di setiap region. Kalau di setiap region bisa dilihat sebenarnya mirip-mirip sama top 5 yang di atas sebelumnya.
ada sedikit perbedaan tuh di region Jepang. Jadi di Jepang itu genre RPG jauh lebih besar dibandingkan shooter dan sports. Lalu di sini dapat lihat untuk penjualan gamenya berdasarkan, genre dan tahun. Genrenya ini saya ambil hanya top 5-nya aja. Nah, kalau tadi kan di atas secara 3 tahun ya, secara 3 tahun itu didominasi oleh action. Tapi kalau kita breakdown ternyata si action ini nggak selalu mendominasi. Dia mendominasi di tahun 2014, tapi di 2015 sama 16 itu dia kalah sama, genre shooter. Walaupun sebenarnya jumlah game action itu dari 3 tahun ini yang paling banyak dibanding yang lain, tapi tetap kalah sama genre lain di tahun 2015 sama 2016. Sebenarnya mungkin, salah satu penyebabnya bisa dikarenakan karena, klasifikasi data yang kurang konsisten gitu. Karena di sini saya menemukan ada kok data yang nggak sesuai gitu. Jadi untuk series game Uncharted di tahun 2015 itu diklasifikasikan sebagai action, tapi di tahun 2016 itu klasifikasi sebagai shooter. Nah, lalu ke pertanyaan yang berikutnya, publisher mana sih yang paling tinggi penjualannya? Electronic Arts atau bisa disebut juga EA. EA selama 3 tahun itu berhasil menjual 54,7 juta kopi. Nah, tapi yang menariknya sebenarnya kalau di atas tadi kan penjualannya selalu dominasi oleh action. Sedangkan kalau secara publisher itu didominasi oleh EA, tapi EA sendiri itu penghasilan terbesarnya tuh dari sports, bukan dari action. Bisa dilihat seperti ada seri game FIFA, Madden, EA Sports, NBA. Nah, conclusion dari analisis yang di atas itu dapat dilihat kalau, eee, action genre itu memiliki penjualan game paling tinggi di setiap region-nya. Lalu untuk genre shooter itu, dia memiliki rata-rata penjualan game tertinggi. Dan yang ketiga itu publisher EA memiliki penjualan game yang paling tinggi dan genrenya itu berasal dari sports. Dari sini kita akan lanjut melihat, dashboard visualisasi di Tableau. Nah, di Tableau kita bisa lihat, eee, chart untuk penjualan game per tahunnya secara global, lalu penjualan game secara global di genrenya, di setiap genre. Di sini juga sudah terdapat legend untuk setiap genrenya dan di sini dapat dilihat untuk, game list yang ada di dataset. Di sini kita bisa search misalkan kita mau lihat, game The Witcher The Witcher. Nah, nanti dia akan muncul, dia hanya akan ngefilter di game list ini aja, The Witcher. Atau kita melihat FIFA. Nah, dia akan muncul ada 3 seri game FIFA. Lalu di sini juga kita bisa ngefilter di tahun rilis suatu game. Misalkan buat tahun 2015 aja. Nah, filteran ini dia hanya akan mempengaruhi data di chart game sales by genre dan game list. Karena di sini sudah dibuat per tahun. Lalu di sini kita juga bisa filter by genre dan berdasarkan critic score. So, kita mau lihat game-game yang kritiknya itu di angka 90. Nah, ini kalau dilihat rating paling tinggi tuh secara game tuh adalah GTA 5. Lalu di sini juga bisa difilter berdasarkan rating ESRB, apakah dia untuk anak-anak, dewasa, atau semua umur. Oke, sekian presentasi dari saya. Terima kasih.